Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penyuluh agama non PNS seluruh Indonesia, dalam video kali ini kita akan membahas tentang peluang penyuluh agama non PNS untuk diangkat sebagai calon ASN P3K Kementerian Agama tahun 2022. Kelihatannya sekarang sudah sedikit ada kepastian dari Kemenpan RB tentang pengangkatan calon ASN PPK Kementerian Agama, khususnya untuk penyuluh agama non pegawai negeri sipil. Hal ini bisa kita pahami dan bisa kita ketahui dari surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Sekretaris Badan Litbang dan Diklat tentang permintaan peserta dalam rangka penyusunan naskah soal seleksi kompetensi teknis calon ASN P3K Kementerian Agama tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, di mana di situ dijelaskan perihal tentang penyusunan naskah soal seleksi kompetensi teknis pengadaan P3K jabatan fungsional dalam rangka persiapan pengadaan CASN P3K tahun 2022 Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah jabatan fungsional penyuluh agama, penghulu dan pentasih mushaf Al-Quran. Ini tentu saja merupakan kabar gembira bagi kita sebagai penyuluh agama non-PNS, karena dengan sudah dilaksanakannya penyusunan naskah soal seleksi ini, berarti pelaksanaan penerimaan CASN PP3K Kementerian Agama khususnya untuk jabatan penyuluh agama insya Allah akan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini adalah harapan kita semua. Nah, walaupun waktunya belum jelas kapan dilaksanakan, tetapi tentu saja sebagai persiapan awal yang harus kita lakukan agar kita tidak ketinggalan atau agar kita bisa mengikuti seleksi tersebut, kita harus memahami persyaratan-persyaratan yang harus kita persiapkan, baik yang sifatnya administratif ataupun sifatnya substansial. Karena memang seperti pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, bahwa teknis dalam seleksi CASN untuk PPK ini memiliki berbagai macam persyaratan-persyaratan, terutama dalam proses pendaftarannya. Lalu apa saja persyaratan pendaftarannya? Ini berkaca kepada yang sudah lalu, bahwa persyaratan pertama itu setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Nah, yang pertama, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Berarti kalau begitu, kita sebagai penyuluh agama non-PNS
kalau sudah memiliki pengalaman paling singkat 3 tahun, maka bisa mendaftar nantinya untuk jabatan fungsional dalam jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Berikutnya, yang B, paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya. Maknanya berarti kalau kita ingin nantinya, kalau seandainya sudah dibuka peluang untuk tes CASN PPK penyuluh agama itu, kalau kita sudah memiliki masa kerja atau paling singkat 5 tahun di bidang kerja kita, yakni penyuluh agama, maka untuk yang bersangkutan bisa melamar sebagai penyuluh mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya. Persyaratan berikutnya yang kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tadi dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh A. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Ini yang alhamdulillahnya kalau penyuluh kan ditandatanganinya oleh pejabat eselon 3 ya, yakni kepala kanwil biasanya. B. Paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia atau human resource development bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Persyaratan ketiganya, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan PPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan. Apakah penyuluh agama memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai dan seleksi kompetensi tambahan? Ini akan kita bahas nanti dalam video yang lainnya. Maka upayakan para penyuluh agama sekalian simak video-video yang lain di dalam channel ini. Persyaratan keempatnya, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud diktum ketiga tadi terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nanti kita bisa lihat dalam slide berikutnya di antara jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan-persyaratan tambahan dan juga sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai, dan seleksi kompetensi teknis tambahan itu banyak sekali sebetulnya jabatan fungsionalnya. Ini saya coba tampilkan contohnya dalam keputusan menteri ini adalah seperti misalkan ini penerjemah ahli pertama, maka membutuhkan sertifikat sebagai tambahan nilai, diantaranya adalah sebagaimana dimaksud di dalam keputusan menteri tersebut. Atau contoh yang lainnya misalkan ini untuk dosen asisten ahli, maka dia membutuhkan pengalaman kerja minimal 3 tahun misalkan. Atau untuk lektor, ya, untuk lektor itu bisa 3 tahun atau 5 tahun dan didukung dengan persyaratan wajib tambahan. Atau ada lagi misalnya di sini penyuluh sosial, ya, jabatannya atau jenjangnya ahli pertama, maka
dia membutuhkan sertifikat sebagai tambahan nilai. Salah satunya adalah sertifikat kompetensi penyuluh sosial yang masih berlaku. Yang ini bobotnya bisa 25%. Nah, mudah-mudahan penyuluh agama pun demikian, dia ada perbedaan penyuluh agama non-fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dengan yang tidak, sehingga nantinya mempunyai bobot secara tersendiri. Sertifikat sebagai penyuluh agama atau pernah ikut diklatnya itu diperhitungkan sebesar 25%, mudah-mudahan. Tetapi kawan-kawan sekalian, ini peraturan adalah peraturan tahun 2021. Ya, artinya ini adalah peraturan yang tahun yang lalu. Apakah tahun 2022 masih mengacu ke aturan yang ini? Kita harus bersabar menunggu dikeluarkannya aturan atau regulasi tentang seleksi CASN P3K khususnya bagi penyuluh agama. Mudah-mudahan secepatnya dikeluarkan oleh pemerintah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.